selamat malam. Balik lagi sama saya Selvi Asdiki. Kali ini kita bahas topik antena. Apa itu antena? Check it out. Nah, definisi dari antena ya. Antena dalam rekayasa radio. Antena itu sebuah antarmuka antara gelombang radio yang merambat melalui ruang dan arus listrik yang bergerak dalam konduktor logam dan digunakan dengan pemancar atau penerima. Jadi ada receiver, ada pemancar. Jadi ini dia adalah sebuah interface ya. Dalam transmisi pemancar radio masuk arus listrik ke terminal antena, dan antena memancarkan daya dari arus sebagai gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Dalam penerimaan, dalam receive-nya, antena memotong beberapa kekuatan gelombang radio untuk menghasilkan arus listrik di terminalnya yang diterapkan ke penerima untuk diperkuat. Antena adalah komponen penting dari semua peralatan radio. Antena adalah salah satu elemen paling penting yang harus ada pada sebuah teleskop radio, TV, radar, dan semua alat komunikasi nirkabel lainnya. Jadi kalau ada alat komunikasi wireless tapi nggak punya antena, itu dia kayak kurang lengkap, bahkan bisa dibilang cacat lah kalau ada antenanya. Bahkan HP yang kalian pakai itu ada antenanya. Fungsi antena yang seperti saya bilang tadi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya atau melepas energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas, dan sebaliknya antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik atau receive menerima energi elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau sistem komunikasi satelit sering dijumpai sebuah antena yang melakukan kedua fungsi atau radiasi dan menerima sekaligus. Namun pada sebuah teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi menerima saja ya. Jadi pada radio biasanya kan antena cuma receive, dia cuma menerima gitu dari siarannya. Ada karakter antena. Yang pertama, pola radiasinya. Seperti bisa dilihat di gambar, pola radiasi antena adalah plot 13 dimensi distribusi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena, atau plot 3 dimensi tingkat menerima sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Pola radiasi antena dibentuk oleh dua buah pola radiasi berdasarkan bidang irisan, yaitu pola radiasi pada bidang irisan arah elevasi atau pola LC. Pola radiasi 3 dimensi inilah yang disebut sebagai pola radiasi antena dipol. Sebuah antena yang meradiasikan sinyalnya sama besar ke segala arah disebut sebagai antena isotropis. Antena seperti ini akan memiliki pola radiasi berbentuk bola. Namun jika antena memiliki arah tertentu di mana pada arah tersebut distribusi sinyalnya lebih besar dibandingkan pada arah lain, maka antena ini akan memiliki directivity atau arah. Semakin spesifik arah distribusi sinyal oleh sebuah antena, maka directivity antena tersebut akan semakin kuat. Yang kedua, karakter antena ada gain atau directivity gain. Adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya. Jadi karakter antena ketika dia mengarahkan arah tadi, radiasi sinyalnya itu disebut gain atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Jadi dia bisa mengirim sinyal ke arah tertentu, juga bisa menerima sinyal dari arah tertentu juga. Gain bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya seperti watt, ohm, atau volt dan lain-lainnya, melainkan suatu perbandingan. Oleh karena itu, satuan yang digunakan untuk gain adalah desibel. Gain antena adalah tetap. Dua pengertian yang berbeda antara gain antena, transmit power, dan IRP atau daya terpancar. Dengan menentukan transmit power tidak akan mengubah gain antena pada pola radiasinya, hanya menurunkan IRP atau daya terpancar ke udara. Besar gain dari antena menentukan kemampuan antena tersebut untuk memfokuskan energi yang dipancarkannya ke suatu arah. Contoh, antena dengan gain 20 dB atau desibel lebih fokus dibandingkan dengan antena gain 10 desibel. Karakter antena ketiga adalah polarisasi. Polarisasi didefinisikan sebagai arah
orientasi dari medan listrik. Antena dipol memiliki polarisasi linear atau vertikal atau horizontal. Mengenai polarisasi, antena amat berguna dalam sistem komunikasi, khususnya untuk mendapatkan efisiensi maksimum pada transmisi sinyal. Pada aplikasi radio, WLAN, Wi-Fi LAN, atau radio seluler, polarisasi yang digunakan adalah polarisasi linear vertikal. Antena pemancar dan menerima harus diorientasikan vertikal, sedangkan pada aplikasi TV broadcast polarisasi yang digunakan adalah polarisasi linear horizontal. Sedangkan pada aplikasi RFID (Radio Frequency Identification), polarisasi yang digunakan adalah polarisasi sirkular. Pada astronomi radio, tujuan mengenali polarisasi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah objek astronomi adalah untuk mempelajari medan magnet dari objek tersebut. Ini ada penggunaan antena. Yang pertama, penggunaan antena pada radio ya. Fungsi antena pada radio, seperti saya bilang tadi, antena itu suatu elemen penting pada radio. Jadi kalau radio nggak ada antenanya pasti bakal cacat. Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya, dan sebaliknya antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, sehingga radio yang dipancarkan oleh stasiun radio dapat ditangkap oleh alat radio maksudnya. Jadi sinyal radio dipancarkan oleh penyiar atau stasiun radio bisa kita tangkap pakai radio kita. Jadi kalau kalian punya radio tapi nggak punya antena ya, dia nggak bisa nangkap apa siarannya yang dari stasiun radio ya. Yang kedua, penggunaan antena pada televisi. Berdasarkan peraturan internasional yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan frekuensi radio regulation untuk penyiaran televisi, pita frekuensi VHF dan UHF secara bertelevisi Indonesia diawali pada tahun 1962 oleh TVRI di Jakarta dengan menggunakan pemancar televisi VHF. Jadi pada zaman dulu TV atau televisi itu cuma ada TVRI, nggak ada sinyal lain, cuma TVRI. Lalu pembangunan pemancar TVRI berjalan dengan cepat, terutama setelah diluncurkan satelit Palapa pada tahun 1975. Pada tahun 1987, setelah itu lahirnya stasiun televisi swasta pertama Indonesia. Stasiun pemancar TVRI telah mencapai jumlah kurang dari 200 stasiun pemancar yang keseluruhannya menggunakan frekuensi VHF. Dan pemancar TV swasta pertama tersebut diberikan alokasi frekuensi pada pita UHF. Kebijaksanaan tersebut penggunaan pita frekuensi VHF untuk TVRI dan UHF untuk swasta, sehingga untuk menangkap siaran TV digunakan antena VHF dan UHF. Nah, ini bukan televisi ya sebenarnya, penggunaan antena pada radar ya. Jadi radar atau radio detection atau ringing adalah suatu alat yang sistemnya memancarkan gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio dan gelombang mikro. Pantulan dari gelombang yang dipancarkan tadi digunakan untuk mendeteksi objek. Radar menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik pada sistem rentang frekuensi 300 MHz hingga 30 GHz atau panjang gelombang 1 cm hingga 1 meter. Komponen sistem radar yaitu ada 5, ada transmitter untuk memanggilkan sinyal radio dari osilator, ada waveguide adalah penghubung antara transmitter dan antena, receiver atau penerima pantulan sinyal radio, sinyal prosesor atau peralatan yang digunakan untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital, dan kelima ada radar controller yaitu penghubung yang akan mengantarkan informasi ke user. Sekian, thank you for watching us. Any question, please di komen ya. Sekian.